Assalamualaikum Bang Pregifari. Ini Ane punya satu cerita yang dialami langsung oleh tetangga Ane. Ya, kita sebut saja namanya dengan Bang Miun, karena memang beliau ini cerita kepada saya tentang pengalamannya dulu. Ya, di tahun yang beliau ingat, di tahun 90-an. Beliau ini adalah seorang pedagang sayuran. Kadang-kadang juga memang beliau ini berdagang daun pisang, terutama daun pisang batu ya, karena memang daun pisang batu ini banyak digunakan terutama untuk membungkus makanan. Dan kelebihannya adalah memang tidak meninggalkan noda di makanan tersebut. Seperti lontong ya, lontong ini akan tetap berwarna putih. Beda kalau menggunakan jenis daun pisang yang lain. Jika berdagang, memang berangkatnya dini hari, seringnya jam 2 atau bahkan paling lambat setengah 3 ini sudah mulai datang ke pasar, karena memang jarak yang ditempuh lumayan jauh, memakan waktu mungkin sekitar 15 atau 20 km ya jaraknya. Dan jarak tempuh ya, karena memang lengang, ini sekitar setengah jam. Lokasinya memang masih di kisaran daerah selatan Jakarta. Seperti biasanya pada malam itu atau dini hari itu, Bang Miun ini menggunakan motor ereking. Bang Miun ini sudah hafal rute-rute yang dibilang rawan. Rawan di sini ya memang rawan begal, atau juga rawan dengan jurik atau penampakan hantu. Kalau jurik mungkin bagi Bang Miun ini beliau tidak begitu mengkhawatirkan. Namun yang ditakutkan Bang Miun adalah sosok begal. Pada malam itu, malam yang sangat dingin sekali dan sepi. Jam menunjukkan pukul 2.15 menit dini hari. Bang Miun menyiapkan kendaraannya, memanaskan sebentar dan langsung menjalankan kendaraannya. Suasana memang betul-betul sepi sekali. Mobil bisa dihitung dengan jari, motor apalagi. Paling hanya tempat-tempat tertentu yang masih ada orangnya, seperti warung atau pos-pos ronda yang memang dilewati Bang Miun. Sekitar Bang Miun sudah sampai satu daerah. Daerah ini memang agak gelap dan kondisi jalannya memang lumayan hancur. Jadi Bang Miun ini memilih menghindari lubang-lubang jalan, sehingga kecepatannya pun tidak bisa kencang. Karena pernah Bang Miun ini menghajar satu buah lubang yang ukurannya besar, sehingga beliau ini jatuh. Ya, hasilnya beliau ini luka serta keranjangnya hancur. Maka belajar dari peristiwa itu, Bang Miun pun sudah tidak mau jatuh lagi. Nah, kembali ke cerita. Bang Miun ini tahu satu daerah. Nah, daerah ini memang sering dibuat untuk membuang mayat. Sebetulnya space panjangnya tidak jauh ya, tidak panjang, tidak sampai 1 kilo lah hitungannya, hanya ratusan meter. Namun kondisi jalanan ini memang sepi. Jalanan ini menanjak sekaligus berkelok.
Di sebelah kiri ada satu rumah besar yang memang tidak pernah terbuka karena memang pagarnya tinggi. Dan di sebelah kanan ini ditutup dengan seng, namun memang rumput-rumput atau rimbunan sudah menutupi bagian seng tersebut, yang di dalamnya ini adalah beberapa rumah kosong dan pohon sawo. Karena Bang Miun bisa berkata seperti itu, terlihat pohon sawo yang daun ini terlihat dari luar. Hati Bang Miun ini sudah agak terasa lain ketika mau melewati daerah ini. Rasa merinding pun sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Nah, Bang Miun ini sudah siap-siap baca-baca doa sebisanya. Kemudian sekonyong-konyong dari belakang ini Bang Miun ini seperti dipepet satu motor. Namun motor ini tidak menyalip, seolah sengaja motor ini seperti meledek Bang Miun dengan kondisi menggeber-geber gasnya ya. Kebetulan kan memang motor Bang Miun RX King, dan sosok penunggang motor ini pun juga RX King, namun suara knalpotnya lebih bising. Ngong 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 ngong, ya kira-kira seperti itu suaranya. Bang Miun melihat ke spion. Ini siapa yang memang seolah-olah meledek. Namun dikarenakan memang motor tersebut yang menyalip Bang Miun ini tidak ada lampu, ketika dilihat dari spion pun tidak begitu jelas sosok yang menungganginya. Namun semakin lama ini ngeng ngeng ngeng. Nah, tentunya makin lama kan Bang Miun timbullah emosi. Nah, Bang Miun agak mengerem dan memperlambat motornya. Sosok ini pun sama, dia agak melambatkan motornya. Wah, semakin emosi nih di dada Bang Miun. Langsung Bang Miun mencari tempat yang agak landai dan sengaja memarkirkan kendaraannya. Namun anehnya sosok ini langsung tancap gas, langsung ke arah kanan, dan kabur dengan sangat kencang. Bang Miun ini hanya bisa beristighfar, juga menahan emosi. Dalam hatinya, siapa ini malam-malam sudah bikin orang emosi. Nah, kemudian Bang Miun pun ingin melanjutkan perjalanannya lagi. Standarnya dinaikkan dan beliau ini langsung duduk di motor RX King-nya. Nah, kemudian diengkollah kickstarter ini dan langsung menyala. Namun alangkah kagetnya Bang Miun ketika di belakangnya ini sudah ada motor yang tadi dengan sosok penunggang yang sama. Dan setelah dilihat dengan seksama, ternyata sosok ini berjaket hitam, berjaket kulit ya. Namun yang aneh, ini seperti menunduk sosok tersebut. Nah, Bang Miun agak meminggirkan kendaraannya, namun masih jalan agak memperlambat sambil berkata, "Weh, lu kalau berani ayo kita berantem." Itu yang diucapkan oleh Bang Miun. Di sini Bang Miun pun sama seperti tadi, memarkirkan kendaraannya. Sosok itu pun dikira Bang Miun akan sama seperti tadi. Namun salah dugaan Bang Miun. Ternyata sosok ini seperti meledek,
bahkan tangannya ini mengepal-ngepalkan ya. Namun ketika dilihat dari jarak dekat, jantung Bang Meun ini serasa berhenti berdetak. Karena di sini Bang Meun melihat bahwa sosok itu tanpa kepala, namun tetap bisa menggerakkan tangannya. Ini yang membuat Bang Meun kaget. Namun bagusnya sosok ini tidak tinggal lama di depan hadapan Bang Meun. Sosok ini langsung seperti tadi, langsung menarik gasnya. Kemudian Bang Meun juga langsung sama, pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian tiba di pasar dan Bang Meun ini pun langsung istirahat sebentar sambil memikirkan kejadian yang barusan dialami. Singkat cerita, proses berjualan Bang Meun pun tetap normal dan tidak ada masalah, seperti hari-hari biasanya. Nah, kemudian Bang Meun pun pulang ke rumah siangnya. Kemudian Bang Meun ini dengan tidak sengaja bertemu sesama rekan pedagang. Kepada rekannya ini Bang Meun pun bercerita bahwa intinya semalam dia telah mengalami kejadian yang aneh. Ya, temannya pun menanggapi cerita tersebut dengan seksama dan serius. Menurut temannya memang kalau di daerah itu tempat rawan. Rawan kenapa? Karena memang ya sering untuk pembuangan mayat yang tidak dikenal. Karena di bawah pagar yang terbuat dari seng ini kan ada selokan besar. Nah, di situ kata kawan Bang Meun memang sering ditemukan mayat dengan tanpa identitas. Ya, semenjak mengalami peristiwa tersebut, Bang Meun tidak mau lagi melewati tempat tersebut karena memang ini kan jalan alternatif, dan Bang Meun pun mencari jalan yang lumayan ramai dengan kondisi penerangan yang memang cukup. Memang kalau dilihat ini dulu katanya pernah ada kejadian seorang pembalap liar ini pernah mengalami kejadian di situ dengan menabrak jembatan. Sebelum tanjakan ada jembatan, memang kondisinya tragis karena kepalanya ini lepas atau putus tidak, namun karena terlalu kencangnya ini menabrak tembok jembatan, sehingga ini setengah dari kepalanya ini hancur. Makanya kalau dari jauh dilihat ini seperti buntung. Entah itu ada hubungannya atau tidak, Bang Meun pun tidak begitu yakin ya. Tapi kalau di alur ceritanya sepertinya hampir sama. Namun ya itu tadi, Bang Meun juga percaya tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Nah, kemudian setelah melewati atau mengalami peristiwa tersebut, Bang Meun tidak pernah lagi mengalami hal-hal yang aneh. Bahkan walaupun saat ini sudah berusia agak lumayan, Bang Meun tetap berjualan, namun tidak berjualan sayuran lagi. Beliau hanya membuka toko kelontong saja berupa sembako. Ya, itu adalah cerita yang dialami oleh tetangga saya, Bang Pra. Memang sampai saat ini tempat itu masih rawan. Bahkan terakhir itu pernah ada kasus pembuangan mayat yang berupa mayat wanita, dengan pelaku ya masih orang tidak jauh. Itu yang menurut saya baca dari surat kabar.
Namun sekarang suasana agak berubah karena memang lampu sudah terang benderang dan kondisi malam juga tidak begitu menakutkan lagi. Beda dengan zaman dulu. Ya kira-kira itu yang saya ceritakan berupa pengalaman Bang Miun, seorang tetangga saya, yang beliau ini adalah seorang pedagang sayuran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Alek atas ceritanya, atas pengalaman tetangganya yang dahulu pernah mengalami satu peristiwa yang boleh dikatakan aneh bin seram. Dan di sini juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber ya. Saya juga minta maaf bila ada kesalahan saya yang baik disengaja atau tidak disengaja. Sebagai manusia biasa tentunya saya banyak luput dan salah. Saya minta mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.